Salam jumpa lagi dengan channel Dragon, channel yang memberikan tutorial seputaran pengembangan YouTube dan permasalahannya. Ada suatu pertanyaan yang sering disampaikan di salah satu grup. Apakah ada dampak membeli jam tayang atau subscribe atau view di salah satu jasa YouTube? Sebelum melanjutkan jawabannya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tentu ada jawabannya. Dampak kita membeli like, view, dan subscribe juga jam tayang. Ada dampak yang menguntungkan, juga ada dampak merugikan. Semua ada untung dan ruginya. Apa dampak menguntungkannya? Dengan membeli jasa YouTube seperti menaikkan jam tayang, menaikkan jumlah subscribe, menaikkan jumlah view, juga like, bahkan komentar. Ada untungnya. Dengan kita membeli ini, jumlah subscribe, like, view, dan komen itu akan meningkat drastis. Tapi itu semua hanya kuantiti atau jumlah yang dilakukan oleh suatu aplikasi yang akan mempush jumlah like, view, jam tayang yang dilakukan oleh suatu aplikasi. Ada juga yang oleh human ya. Kalau di seputaran dunia YouTube tuh, di seputaran jasa YouTube tuh, ini not human ya, oleh manusia. Tapi tidak ada kepentingan untuk jangka ke depan akan, seandainya sudah subscribe, tidak ada kepentingan untuk datang kembali ya. Sedangkan di data statistik algoritma atau YouTube Studio ada statistik grafik subscribe yang kembali, subscribe atau pelanggan yang baru ya. Kalau dilakukan oleh suatu aplikasi atau jasa YouTube, mereka tidak ada kepentingan, apalagi pakai robot ya, pakai suatu aplikasi. Kalau secara kuantiti ya oke. Dengan uang bisa dilakukan, 1 minggu bisa langsung monetasi. Tapi untuk jangka ke depan mati ya, mati total. Tidak ada keterkaitan antara pelanggan dengan channel yang di-push itu ya. Untung dan ruginya kalau kita beli jasa ya, jasa dari joki-joki
YouTube. Terus kerugian yang lain, kalau kebetulan pas jasa joki ini emang udah pekerjaannya untuk mempush, untuk meningkatkan jumlah, tapi ada oknum yang menyalahgunakan ini untuk suatu penipuan ya, mengatasnamakan jasa YouTube atau joki padahal dia hanya menipu begitu, dan ini merugikan kepada jasa-jasa YouTube tersebut ya. Kerugian yang lain yang paling fatal kalau kita membeli jasa YouTube ini, karena yang namanya sistem algoritma YouTube itu udah dibikin sedemikian rupa, mana yang dilakukan oleh pelanggan secara benar, secara asli ya, dari pelanggannya. Ada juga yang menggunakan jasa atau menggunakan aplikasi, akan terpantau langsung di YouTube Studio itu ya. Apa eksternalnya yang dipakai? Eksternalnya nanti akan terlihat ya di YouTube Studio itu. Ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan inbox ya. Ada juga yang menggunakan suatu aplikasi ya. Aplikasi mengatasnamakan rekomendasi ya. Berbagai macam cara tetap akan terpantau ya, dan channel tersebut akan turun ya untuk pengembangannya ke depannya. Rankingnya juga akan menurun karena untuk para konten kreator ini akan di ranking ya tiap kontennya ini, karena yang membuat salah satu judul itu bukan 1, 2, 3 konten kreator, malah bisa ribuan. Akan dilihat, dipantau bagaimana dari mulai judul, apa terkait dengan keyword ya, terus respon dari para viewer ya. Itu keuntungan dan kerugiannya kalau kita beli jasa YouTube ya. Kebanyakan kalau kita beli jasa YouTube secara kuantiti jumlah besar, tapi untuk rekomendasi akan berkurang bahkan hilang ya. Itu ya kerugiannya. Tapi kalau kita secara alami tanpa menggunakan jasa YouTube, karena yang namanya alami itu ada keterkaitan psikologi ya, kejiwaan antara pelanggan dengan channel yang dia subscribe, yang dia berlangganan, akan ke depan itu akan kembali ya untuk penonton. Dan yang lebih pentingnya lagi yaitu rekomendasi ya. Rekomendasi, makin banyak video makin banyak juga rekomendasi yang kita
bermanfaat ya. Itu ya pertanyaan dari konten kreator pemula, apa keuntungan dan kerugian kalau kita membeli jasa YouTube. Sudah terjawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban dari saya, dan selalu menggunakan channel YouTube mengupload konten-kontennya secara alami, secara natur ya, karena YouTube juga mempunyai mesin algoritma yang akan selalu memonitor dan akan merekomendasi. Tetap semangat untuk membuat konten-konten yang berkualitas, judul terkait dengan keyword ya, juga tagnya dan thumbnail yang menarik agar para netizen tertarik untuk menonton konten Anda. Terima kasih yang telah menonton video dari saya. Juga yang baru merapat, silakan untuk mensubscribe. Tetap semangat, tetap berkarya.